Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Pasuruan Bapak Haji Muhammad Rusdi Sutejo, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Bapak Haji Muhammad Yuda Triwidya Sasongko SOSMSI, yang kami hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasuruan atau yang mewakili, yang kami hormati para asisten, para staf ahli, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Yang kami hormati Kepala Kantor Bea Cukai Pasuruan Bapak Hatta Wardana, yang kami hormati para pejabat jajaran Eselon 3 beserta Eselon 4 di lingkungan Kementerian Keuangan serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini hari Senin tanggal 27 April tahun 2026 bertempat di Auditorium Pusendok Gedung Kantor Bupati Pasuruan diselenggarakan sosialisasi edukasi penanganan dan pemusnahan barang kena cukai ilegal sinergi pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Bea Cukai Pasuruan. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu? Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita akan mulai dengan pembacaan doa, di mana pembacaan doa akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Furqon Wahyudi, SPDI, MPDI dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Kepada Bapak Muhammad Furqon, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi ya mu'id, ya rahim ya wadud. Aghnina bi halalika min haramik wa bi ta'atika min ma'asiyatik wa fatika aman siwak. Allahumma asil aqibatana fil umuri kulliha. Wajina min khizyil adzabil akhirah. Allahumma la tada lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawajatin illa qadaitah. Allahumma inna haqqa al-haqqa wa rasulna ittiba'ah wa inna al-batila batila wa rasulna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Kantor Wilayah DJPJ Jawa Timur 1 yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Kantor Bea Cukai Pasuruan, dilanjutkan dengan sosialisasi edukasi penanganan barang kena cukai ilegal oleh Kepala Kantor Bea Cukai Pasuruan. Untuk itu kepada Bapak Muhammad Hatta Wardana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam bahagia buat kita semua. Yang saya hormati Bupati Pasuruan, Pak Sutejo beserta jajaran, banyak sekali ini di belakang juga ada hadir dari jajaran Pemkab Pasuruan, Pak Sekda juga, para asisten, Pak Satpol, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, alhamdulillah hadir, Pak. Terima kasih Pak. Kemudian juga rekan-rekan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkom Pimda Kabupaten Pasuruan, atau yang mewakili, juga para kepala satuan kerja di Kanwil Jatim,
Bea Cukai Jatim 1 dan seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Senin 27 April 2026 kita dapat berkumpul bersama di kantor Bupati Pasuruan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya pagi ini kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi penanganan barang kena cukai ilegal. Jadi dalam hal ini saya mewakili Pak Kakanwil, Pak Bupati, sedianya beliau ingin hadir. Sebenarnya tanggal awal perencanaan kegiatan ini adalah tanggal 22 yang lalu, tapi bertepatan dengan kegiatan Pak Bupati melepas jemaah haji sehingga kita tunda hari ini, dan bertepatan hari ini Pak Kakanwil sedang cuti Pak. Sehingga beliau menitipkan salam buat semuanya dengan harapan mudah-mudahan acara kegiatan hari ini lancar dan juga semangat kita untuk koordinasi sinergi antara Bea Cukai dengan Pemkab utamanya dan APH tentunya itu tetap berjalan ya, sehingga tugas kita untuk penerimaan negara, untuk menggempur rokok ilegal ini tetap bisa kita jalankan secara konsisten. Nah, pada kesempatan yang baik ini tentunya kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Pasuruan beserta jajaran yang telah memberikan dukungan penuh serta memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Tentunya kehadiran Bapak Ibu Forkopimda, para aparat dari jajaran Pemkab, ya, serta seluruh pemangku kepentingan, tentunya ini menjadi bukti nyata komitmen bersama kita di dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang cukai. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya rokok ilegal, ini menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius bagi kita semua. Keberadaan barang kena cukai ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi, persaingan usaha yang tidak sehat, dan juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, karena tidak terjamin kualitas dan keamanannya. Nah, tentunya melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi ini, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pihak, ya. Khususnya kita di lapangan sebagai ujung tombak, ya, pemerintahan kita di lapangan di dalam mengenali ciri-ciri barang kena cukai ilegal serta memahami mekanisme penanganannya. Kami meyakini bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat itu adalah menjadi kunci utama dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal. Ya. Nah, kami juga mengajak seluruh unsur yang hadir pada hari ini untuk terus memperkuat koordinasi, berbagi informasi, serta aktif berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Dengan demikian, upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal tidak hanya menjadi tanggung jawab kami di Bea Cukai, ya, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Nah, barangkali sedikit kami sampaikan terkait dengan materi edukasi pada pagi hari ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi cukai, apa sih yang namanya cukai itu, Bapak Ibu ya? Jadi cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Undang-undang ini adalah Undang-Undang 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 95 tentang cukai. Nah, apa objek cukai, Bapak Ibu? Ya.
barang kena cukai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cukai di nomor 39 tahun 2007 pasal 4 ayat 1. Ya, ini ada 3 yang dinamakan barang kena cukai. Yang pertama adalah etil alkohol, kemudian yang kedua adalah MMA. MMA itu adalah minuman mengandung etil alkohol. Ya, dan yang ketiga adalah hasil tembakau. Ya. Kemudian tadi disampaikan bahwa cukai itu adalah yang mempunyai sifat atau karakteristik ya. Apa sifat atau karakteristik barang kena cukai itu? Nah, dalam undang-undang yang jelas bahasa terkait dengan karakteristik ini adalah pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Jadi penggunaan barang kena cukai ini menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan atau lingkungan. Dan yang jelas ini terkait dengan pungutan negara. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Ya, ini terkait dengan sifat atau karakteristik barang kena cukai. Nah, bicara terkait dengan cukai terkait dengan penerimaan negara, ini mungkin kita bisa melihat ya, pendapatan cukai rokok 10 tahun terakhir di sebelah kiri itu Bapak Ibu. Ya. Jadi selama 1 dekade terakhir, penerimaan cukai rokok menunjukkan tren peningkatan dan menjadi salah satu sumber andalan untuk penerimaan negara. Ini dari tahun 2015, mulai dari 140 triliun, kemudian naik terus 2016 138 triliun, terus sampai 2024 217 triliun, dan di 2025 pendapatan cukai hasil tembakau untuk pendapatan negara ini ada di 221 triliun. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan pendapatan negara, tentunya hal terkait dengan pengaturan konsumsi barang kena cukai, kemudian peningkatan penerimaan negara dari impor BKC, dan juga selama ini kita koordinasikan dengan Pemkab atau Pemda adalah terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBCHT. Kemudian sedikit terkait, saya mengingatkan kembali terkait dengan rokok ilegal. Apa sih rokok ilegal itu? DBCHT dulu ya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, ini 3% dari penerimaan negara di sektor cukai ya, itu diberikan DBCHT ini kepada pemerintah daerah di mana yang menghasilkan cukai rokok. Ya, salah satunya Pasuruan ini adalah tertinggi Bapak Ibu ya, karena secara penerimaan negara untuk Pasuruan dengan wilayah pengawasan kota dan Kabupaten Pasuruan ini untuk tahun 2025 kemarin kita berhasil mengumpulkan 58,1 triliun dan itu adalah tertinggi se-Indonesia. Dan secara persentase untuk Pasuruan, target tahun ini ada 68 triliun. Jadi 22% nasional itu ada di Pasuruan. Secara kalau Jatim 1 kita ada di 78%. Jadi betul-betul Pasuruan ini menjadi penopang ya, utama untuk kegiatan penerimaan negara. Ya. Makanya DBCHT yang diberikan kepada Pasuruan pun juga di tahun lalu sempat kita terima dari yang dikelola oleh Pemkab itu 450-an triliun, ya, kemudian tahun lalu 450 miliar maaf, 3 komponen ini. Jadi dari DBCHT 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum. Ya, 10% penegakan hukum ini kita berkolaborasi antara bea cukai dengan aparat penegak hukum. Biaya ini antara lain dengan operasi gabungan, operasi bersama, termasuk kegiatan edukasi ya, yang pagi hari ini kita laksanakan. Lanjut. Nah, rokok ilegal ini yang perlu kita
betul-betul komitmen bersama terus kita sepakat untuk memberantas rokok ilegal ini. Ya, apa sih rokok ilegal? Ya, ini yang perlu saya ingatkan kembali. Nah, ini ada 5 kategori rokok yang dinamakan ilegal. Yang pertama, polos. Polos tentunya yang tidak membayar cukai sama sekali ke negara. Jadi di bungkusan rokok itu tidak ada pita cukai, polos. Kemudian palsu. Palsu itu ya otomatis yang namanya palsu ya itu berarti tidak bayar sama sekali, sama halnya dengan polos. Kemudian bekas pakai, ini pita cukainya asli bayar negara, ya tapi diklerek, dilepaskan lagi ke bungkusan rokok. Beda salah satu lagi adalah salah peruntukan. Salah peruntukan itu satu PR, ya, satu pabrik rokok itu punya produksi tangan, linting, ada satu lagi produksi mesin. Jadi pita cukai yang tangan tadi itu dilekatkan ke produksi mesinnya mereka, tapi tetap perusahaan itu sendiri. Artinya sebenarnya ada selisih kekurangan pembayaran cukai. Jadi salah peruntukan ini satu perusahaan, tapi pita cukai tangan tadi itu dilekatkan di produksi yang mesin. Ini 5 jenis rokok ini yang kategori rokok ilegal. Nah, kemudian ini sanksi hukum yang perlu kita pahami di Undang-Undang 39 tahun 2007, pasal 54, pasal 55, dan pasal 56. Ini semua ada sanksinya, yaitu rokok polos misalnya, bangunan pabrik yang tidak ada izin NPWK dari bea cukai, itu juga ada ketentuannya di pasal 54. Rokok polos, pelanggaran penadah rokok ilegal, kemudian juga menggunakan pita cukai bukan haknya atau salah transportasi. Ini ancamannya adalah penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan denda minimal 2 kali, maksimal 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kemudian berikutnya palsu bekas, ya, itu sanksi hukumannya penjara 1 tahun, maksimal 8 tahun, dan denda minimal 10 kali, maksimal 2 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ya, demikian juga yang tidak sesuai peruntukan tadi, yang punya satu PR tapi ngelkatinnya yang pas tadi itu harusnya di mesin, tapi yang dilekati adalah produksi linting di tangan, itu sanksi hukumnya adalah melunasi cukai dan denda minimal 2 kali, maksimal 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Terakhir, barangkali Bapak Ibu, jika menjumpai rokok ilegal dan dengan ciri-ciri yang tadi itu yang saya sampaikan, ya, ini bisa tentunya kegiatan ini kalau ada konsumen, masyarakat mengetahui adanya rokok tadi, ya, next, ya, ini bisa lapor langsung datang ke kami, bea cukai, atau ke Satpol PP dalam hal ini, karena kita selalu menjalin komunikasi, atau ke aparat penegak hukum lainnya juga yang bisa memberikan terkait dengan apa yang kita lakukan ketika ada peredaran rokok ilegal di wilayah Ibu sekalian. Nah, tentunya kenapa harus legal, Bapak Ibu? Sekali lagi, yang pertama tentunya menyelamatkan penerimaan negara, ya, yang harusnya bayar, dan itu kita perlu bayar. Di Pasuruan, ya, pada tahun 2024, potensi kerugian negara dari hasil penindakan rokok ilegal sebesar 24,20 miliar, dan tahun 2025 sebesar 16,4 miliar. Tentunya kenapa harus legal? Ini rokok ilegal itu merugikan pelaku usaha yang patuh aturan. Jadi kita selalu mendorong agar industri itu legal dan meningkatkan kesejahteraan, dan tentunya ini adalah sebagian penerimaan cukai yang tadi kita sampaikan sebagai DPJHT tadi itu, ya, sebagian penerimaan cukai dikembalikan ke daerah melalui DPJHT. Jadi kalau
kita ngerokoknya legal, ya berarti kita juga ikut membantu pembangunan di daerah. Ini yang mungkin bisa didorong kepada masyarakat di tempat Bapak-Ibu sekalian. Nah, tentunya kenapa ada rokil? Jika tidak ada rokil, bahasanya rokil, tidak ada pembeli, ya. Yang ini tidak mungkin karena rokok itu sudah seperti nyandu. Masyarakat kan pengennya yang enak, murah. Sementara sekarang sedang digodok ketentuan tentang tarif cukai kan tiap tahun selalu berubah. Ya, nah ini tantangan bagi kita semua dan tentunya terakhir pengawasan aparat dari kita semua Bapak Ibu supaya kita tetap mendorong rokok ilegal itu bisa diberantas dan itu berkat partisipasi kita semua baik dari sisi aparatur pemerintah maupun dari masyarakat. Ya, nah Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum sekali lagi untuk mempererat kerjasama lintas sektor dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai khususnya di wilayah kita jaga sama-sama di Kabupaten Pasuruan. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat mewujudkan lingkungan yang lebih tertib, adil, dan berdaya saing, serta mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh hadirin sekalian. Mudah-mudahan kegiatan sosialisasi dan edukasi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu dan juga tamu yang terhormati. Selanjutnya kita akan ikuti dengan seksama sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bupati Pasuruan Bapak Haji Muhammad Rusdi Sutejo. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, pemudun, pasusulangan. Yang saya hormati segenap yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka acara sosialisasi edukasi penanganan dan pemusnahan barang kena cukai ilegal di Gedung Kantor Bupati, ruangan Mantu Sendok. Yang saya hormati anggota Forkopimda Plus Kabupaten Pasuruan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Bea Cukai Jawa Timur 1 atau yang mewakili, Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Ibu Madia Pabean A Pasuruan Bapak Lata Wardana, Kepala KPP BC DMP Perak Bapak Agus Cahyono. Mohon maaf kalau salah tulisannya seperti itu, Pak. Jadi kalau ada yang salah, salahkan yang ngasih tulisan. Kepala BLBC Surabaya Bapak Iwan Hermawan, para asisten, para staf ahli, para kepala perangkat daerah, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, para camat se-Kabupaten Pasuruan, Ketua AKD, Ketua PKDI Kabupaten Pasuruan, saudara pimpinan media elektronik dan hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kedatangan semuanya. Kita hari ini acara sosialisasi edukasi penanganan dan pemusnahan barang kena cukai ilegal
tidak panjang lebar yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya yang berkontribusi pada acara pagi hari ini dan juga yang berkontribusi pada sebelum-sebelumnya, terutama teman-teman Bea Cukai, teman-teman Satpol PP, dari kepolisian, dari TNI, semuanya yang juga selama ini tantangan kita, karena kata Pak Ketua DPRD itu rokok itu enak. Karena enak, ya berarti iya ibarat gula banyak madunya. Karena gula banyak madunya, ya pasti banyak yang ingin mendapatkan. Ada yang melalui jalur resmi, ada yang kucing-kucingan yang tidak resmi. Yang kucing-kucingan saya berharap sudahlah, ringankan beban Bea Cukai, ringankan beban Satpol PP, ringankan beban kepolisian. Ayo mulai mengikuti jalur resmi. Jadi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu kita panjatkan, kita berikan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Terima kasih kepada semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Kita ikuti acara selanjutnya yang dari tadi sudah cekson di tempat yang lain, pemusnahan barang yang akan dilaksanakan di sini, di depan sini, rokok ilegal dan tembakau iris, juga minuman mengandung etil alkohol, MMEA, yang sudah tadi disebutkan oleh Pak Hatta, ada bertonton, gak kurang-kurang, dia juga mengingatkan, kemudian menyita, tapi karena gula, ya banyak semut yang datang, tapi tidak lewat jalur resmi, akhirnya ya ditertibkan. Terima kasih saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, bila mana ada tutur kata kami yang kurang berkenan, akhiran ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati atas yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, selain barang kena cukai ilegal yang nantinya akan dimusnahkan secara simbolis di halaman GOR, dapat juga barang kena cukai ilegal yang juga akan dimusnahkan secara bersamaan di lokasi insinerator di Lawang. Dan sudah terhubung bersama kami yaitu reporter yang akan menyampaikan live report dari insinerator di Lawang. Kami persilakan Saudari Indri. Mohon maaf, suara masih belum terdengar. Masih belum? Cek, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, sudah. Silahkan. rekan Sudah, Indri. terima kasih MC. Baik, selamat pagi para pemirsa dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di Pendopo Kabupaten Pasuruan. Senang sekali hari ini saya Indri Wahyuni bersama dengan tim dari Bea Cukai Pasuruan dan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan melaporkan langsung kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal di lokasi pemusnahan PT Trisurya Plastik Lawang. Saat ini saya tengah berada di dekat area konveyor yang memuat atau mengangkut barang bukti BKC ilegal dari truk menuju ke area bawah yaitu insinerator atau lokasi pembakaran. Sebelumnya tadi perlu saya sampaikan kita telah menyaksikan bersama prosesi dari pembukaan gudang, kemudian prosesi pembukaan alat pengangkut yaitu 3 buah truk yang mengangkut barang bukti dari Pasuruan ke lokasi pemusnahan PT Trisurya Plastik Lawang. Kita akan
ke bawah ke area insinerator. Ikutin saya. Sebagai informasi Bapak Ibu, total barang kena cukai ilegal yang akan dimusnahkan pada kesempatan pagi hari ini mencapai 10 ton dan 14 kilogram. Rinciannya terdapat rokok tanpa pita cukai sebanyak 4,2 juta batang, beratnya setara 8,4 ton. Ini kita lihat untuk cukai rokok maupun tembakau iris diangkut atau dimuat konveyor dari atas menuju ke insinerator. Selain itu juga ada tembakau iris dengan total berat 15 gram atau mohon maaf 15.000 gram. Dan yang terakhir ada minuman mengandung etil alkohol dengan jumlah 1982 liter. Saat ini kita akan berputar ke area bawah. Sebagai informasi bahwa barang-barang yang akan kita musnahkan hari ini merupakan barang hasil penindakan sinergi dari Bea Cukai Pasuruan dan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengawasi dan menegakkan peredaran barang ilegal. Kita dapat lihat bersama. Baik Bapak Ibu, sekarang saya sudah berada di lokasi bawah, tepatnya lokasi pemusnahan atau pembakaran. Di kanan saya ini adalah insinerator atau mesin yang nantinya digunakan untuk membakar BCA dan tembakau iris. Dapat diperlihatkan juga Mas, ini petugasnya masih berlangsung ya proses pemindahan BKC ilegal dari konveyor menuju ke mesin pembakaran. Ini kita akan memastikan seluruhnya, kita akan tunggu sampai benar-benar turun semua, masuk semua ke insinerator, baru kita bisa tutup pintunya, nggih Bapak. Nah, baik Bapak Ibu, ini masih berlangsung ya Bapak Ibu karena total ada 3 truk, jadi mungkin masih membutuhkan waktu untuk semuanya masuk ke dalam insinerator. Tapi mungkin di sini saya akan memperlihatkan, di sini bagian lokasi pembakaran. Nantinya mesin yang terbakar ada di sebelah sini, totalnya ada sekitar 5 mesin yang akan dinyalakan bersama dengan prosesi seremonial di Pendopo Kabupaten Pasuruan. Nanti 10 ton 14 kilo akan dimusnahkan bersama-sama dengan prosesi ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak rekan Indri atas live report yang telah disampaikan. Mohon izin kami lanjutkan kegiatan untuk press conference. Bagaimana rekan Indri? Ya, ini kita masih melakukan pemindahan ya. Total sudah 2 truk yang bisa dipindahkan dari BKC dari truk menuju ke insinerator. Tinggal menunggu 1 truk lagi ya Bapak Ibu. Tapi untuk itu mungkin cukup sekian yang dapat saya laporkan. Saya Indri Wahyuni bersama dengan tim melaporkan dari PT Trisurya Plastik Lawang. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih, kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak rekan Indri atas live report. Bapak Ibu dan juga tamu undangan, kita berikan tepuk tangan untuk live report. Baru saja kita ikuti bersama telekonferensi dan juga laporan secara langsung dari Insinerator Lawang, sebuah sinergi dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Pasuruan dan juga pemerintah Kabupaten Pasuruan. Di pagi hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan pemusnahan barang kena cukai yang dilaksanakan di Insinerator Lawang dan juga di halaman kantor Bupati Pasuruan, tepatnya di depan Gor Raga Jaya Noraga, Kabupaten Pasuruan. Bapak, Ibu dan juga tamu undangan yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa setelah selesai atau usai sudah acara di kesempatan pagi hari ini di Auditorium Pusendok, nanti acara akan dilanjutkan lagi. Bapak dan Ibu akan kami persilakan menuju ke tempat pemusnahan berada di depan gelanggang olahraga Raga Jaya Noraga pemerintah Kabupaten Pasuruan sesaat lagi. Namun sebelumnya
Boleh berkenan Bapak Bupati Pasuruan beserta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk segera berfoto bersama dengan seluruh tamu undangan yang hadir. Untuk itu dimohon sejenak untuk berdiri. Gambar akan diambil dari atas mimbar utama. Disilahkan rekan-rekan media dan juga para fotografer untuk bisa mengabadikan momen dalam rangka sosialisasi dan juga pemusnahan berkenan juga. Mohon izin Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan sisi kiri dan kanan sebelum kita akan melanjutkan ke venue atau ke lokasi selanjutnya dalam hitungan ketiga, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Boleh dengan tangan mengepal menunjukkan komitmen kita untuk gempur rokok ilegal. 3, 2, 1. Baik, diucapkan terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya dimohon berkenan Bapak dan Ibu untuk menuju ke lokasi pemusnahan yang berada di depan GOR Bangga Jaya Noraga, Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Rp 8,4 ton dan kedua tembakau iris sebesar 15.000 gram atau setara 0,015 ton dan juga minuman mengandung alkohol sebanyak hampir 2.000 liter dengan berat setara 1,5 ton. Secara keseluruhan total berat seluruh barang penindakan mencapai 10 ton ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sering yang ditanyakan ini penindakan bea cukai, tapi kenapa tidak ada tersangkanya? Ya, ini harus bisa dibedakan ya. Jadi penindakan kami ya itu ada dua, satu kategori pidana ya. Kalau itu dalam prosesnya penyidikan itu barang itu plus tersangka kita serahkan ke kejaksaan untuk berikutnya diadili di pengadilan negeri. Nah, dalam hal ini yang kita musnahkan ini bukan kategori yang penyidikan. Untuk data penyidikan itu bisa datang ke kami atau ke kejaksaan atau mungkin sekarang dalam proses di pengadilan. Yang hari ini adalah penindakan kami ya yang kategori barang dikuasai negara dan barang milik negara. Ketentuannya setelah mendapatkan persetujuan pemusnahan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hari ini yang kita musnahkan adalah itu yang bukan dari hasil penyidikan. Nah, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda, kepada aparat penegak hukum dan juga masyarakat ya. Ini adalah berkat informasi dari masyarakat juga. Ya, yang kita kembangkan, kita olah ya, kemudian kita baru lakukan penindakan. Ya, tentunya peran masyarakat yang sangat kami butuhkan di sekitar wilayah rekan-rekan sekalian, barangkali ada peredaran rokok ilegal, ya silakan langsung berkomunikasi dengan kami, dengan Satpol, dengan aparat penegak hukum yang nantinya akan kita olah bersama untuk bisa kita lakukan penindakan. Ya, jadi hari ini kegiatan pemusnahan ini menunjukkan komitmen kami ya di dalam menjaga penerimaan negara dan juga melindungi masyarakat dari peredaran BKC ilegal. Ya. Tentunya sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk senantiasa taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Ya, sekali lagi apabila mengetahui adanya indikasi peredaran BKC ilegal, semua tahu ya BKC ilegal itu satu polos tanpa pita cukai, kedua palsu, ya. Kemudian yang ketiga bekas dipakai dilekatkan lagi. Ya, kemudian salah peruntukan. Jadi pabrik rokok dengan produksi tangan dan mesin, tapi yang dilekatkan di produksi mesinnya adalah dari pita cukai yang tangan karena lebih rendah. Dan ketentuan penggunaan pita cukai harus digunakan oleh perusahaan rokok itu sendiri. Tidak bisa dipakai oleh perusahaan rokok yang lain. Itu yang namanya salah personalisasi. Ya, ada 5 kategori tadi itu. Kami menghimbau karena kalau ada rokok tadi itu bisa berkomunikasi dengan kami baik secara tatap muka atau media website yang sudah kami siapkan untuk sarana pengaduan dan keluhan. Ya, nah mudah-mudahan kegiatan penindakan ini yang kita harapkan adalah bisa memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan
menjadikan peringatan ya bagi para pelaku usaha agar taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Jadi kita jaga wilayah kita Pasuruan ini ya, karena dengan kontribusi membayar cukai secara legal berarti kita bersama-sama membangun Pasuruan yang kita cintai ini. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kesempatan berikutnya barangkali kami sampaikan ke Pak Bupati. Monggo Pak. Cukup Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin? Karena sudah terbiasa nih Pak Ketua DPRD ya Pak Bupati, jadi sering ditunggu-tunggu juga ini kapan lagi ada pemusnahan, kapan lagi pemusnahan gitu ya. Tahun lalu kita adakan acara seperti ini, jadi secara substansi sepertinya sudah cukup jelas. Paling yang sering ditanyakan, kenapa ini tidak ada tersangkanya? Tadi di awal saya sampaikan, kalau ada tersangka berarti ini prosesnya adalah di penyidikan. Yang ini adalah barang milik negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Demikian, terima kasih rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan. Ya, saya akhiri dengan ada nanya Mas. Oke, silakan Mas. Sebutkan dari medianya Mas. Silakan. Nama dan dari medianya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Anas dari kompas.com. Saya mau nanya sekali lagi. Tadi sudah ditegaskan bahwa tidak ada tersangka memang. Namun di Pasuruan ini ada kantor Bea dan Cukai. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kantor, oleh pihak panjenengan itu seperti apa? Satu. Yang kedua adalah ketika sudah ada temuan seperti ini, follow up-nya itu seperti apa? Karena tiap tahun, non sewu sekali lagi, ini hanya sebuah formalitas, kemudian tidak ada tanggung jawab seperti moral atau tanggung jawab utama Bea Cukai dalam penanganan cukai ilegal. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kompas.com. Di Pasuruan wilayah pengawasannya dari Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Ya, satu di wilayah kami ini ada sekitar 160-an pabrik rokok. Ya, ini tentunya pabrik rokok yang legal yang dapat nomor NPBKJ dari kami, dan ini secara administrasi itu selalu kami lakukan baik pencatatan, baik produksinya, kemudian pelaporan itu kami lakukan, pengawasan pun juga kami lakukan. Ya, nah kemudian atas barang yang kategori rokok ilegal tadi itu, baik yang di Pasuruan kan juga termasuk daerah transit Mas. Ya, yang dari daerah lain melalui wilayah kita lewat tol Gempol dan sebagainya itu menuju ke timur, menuju ke barat, itu pun juga kami lakukan pengawasan dengan berkoordinasi, bersinergi dengan Pemkab dan aparat penegak hukum lainnya. Nah tadi itu, jika kami melakukan penindakan itu, ada dua hal. Satu, kategori penyidikan, ya, yang kemudian diproses melalui proses pengadilan, melalui kejaksaan, melalui pengadilan, dan itu bisa datanya dan segala macam bisa diikuti secara transparan Mas, di kejaksaan maupun di pengadilan sampai inkrah hukumannya apa ini buat tersangkanya. Nah yang lain yang melalui PJT, melalui warung-warung yang kita sita dikit-dikit kita kumpulkan, itu menjadi barang milik negara yang seperti hari ini adalah kumpulan dari barang-barang penindakan kami yang bukan penyidikan tadi itu, sehingga prosesnya adalah mendapatkan keputusan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang hari ini kita musnahkan. Jadi dua hal tadi Mas, kita lakukan penindakan, terus kita konsisten mengawasi dengan berkoordinasi dengan APH, dan itu hasilnya tadi ada tersangka ketika penyidikan. Ya, tahun lalu kita ada 7 penyidikan Mas, dan itu juga kami press release-kan juga. Mungkin rekan-rekan wartawan juga paham ketika pada saat kami press release untuk penyidikan, di belakang kami juga ada tersangkanya yang untuk data lebih lanjut bisa mungkin sudah inkrah di pengadilan barangkali Mas, itu bisa dilihat datanya di kami, silakan hubungi kami nanti Mas. Mungkin itu ya yang bisa kami jawab ya. Baik, ada lagi mungkin? Cukup ya? Baik, mungkin itu Pak Bupati, siap. Terima kasih, saya kembalikan ke MC, monggo Pak. Terima kasih Bapak, dan selanjutnya dimohon berkenan teman-teman media dan juga tamu undangan dalam ini Pak Bupati Pasuruan dan juga Bapak Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai
Di sisi sebelah barat telah disediakan lokasi pemusnahan atau tempat pemusnahan barang kena cukai ilegal yang saat ini akan dilaksanakan di halaman GOR Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya dimohon berkenan Bapak dan juga seluruh tamu undangan untuk bisa menuju lokasi pemusnahan barang kena cukai ilegal yang berada di sisi sebelah barat. Diucapkan terima kasih tadi sudah berpartisipasi dalam press conference yang diselenggarakan. Dan dimohon berkenan nanti sebelum melaksanakan pemusnahan dimohon untuk bisa mengenakan alat teman-teman barang kena cukai ilegal oleh Bapak Pasuruan, kemudian dalam forum koordinasi pimpinan Pasuruan dan juga Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai. Kabupaten Pasuruan ini BKC yang sudah disiapkan di lokasi insenerator dengan sekitar 6 miliar. Kita mudahkan dan juga rekan-rekan media, sesaat lagi kita akan saksikan bersama pemusnahan secara simbolis yang akan dilaksanakan oleh Bupati Pasuruan dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan. Kabupaten Pasuruan dan juga Kantor Pelayanan Bea Cukai. Kegiatan kita mulai pagi hingga siang dalam rangka Bea Cukai, pihak terkait diucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga Mbak Warda yang sudah memberikan informasi juga terkait kegiatan yang diselenggarakan di kesempatan siang hari ini. Ya, baik, langsung saja mungkin kita tutup, Mas Niko.
Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kami mewakili panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Diko. Mbak Ber tadi.